ketika kita berpikir, ketika kita takarrub kepada Allah, itu adalah merupakan satu dalalah yang memang Allah sifat, dan kemudian nanti Allah akan kasih dan Allah akan keluarkan ketika kita butuh. Allah akan keluar. Makanya bulan kemarin pembahasan tentang perkara-perkara luar biasa yang Allah berikan kepada manusia itu ada 6 perkara luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Dari 6 ini, yang 4 adalah khair, baik. Dari 6, yang 4 adalah baik, hasanah. Kemudian yang 2 sayyi'ah, sama-sama luar biasa, sama-sama perkara luar biasa. Yang pertama, perkara luar biasa itu yang Allah berikan kepada para nabi. Nabi diberikan perkara luar biasa oleh Allah sebagai bentuk keseriusan kebenaran dakwahnya yang memang dia sebarkan, pendukungnya adalah perkara yang luar biasa itu. Dan perkara yang luar biasa itu yang keluar dari Nabi, yang Allah berikan kepada Nabi, namanya mukjizat. Tongkat bisa jadi ular, tongkat dipukulin ke lautan bisa terbelah. Belum lagi kalau mukjizatnya Rasulullah itu mukjizatnya itu paling banyak di antara nabi-nabi. Mukjizatnya Rasul paling banyak. Di dalam Sahih Muslim aja dijelaskan tidak kurang dari 1000, daripada keistimewaan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Belum yang lain-lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, irhas. Irhas ini perkara luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, kepada seseorang yang dia calon nabi, yang bakal jadi nabi. Udah Allah berikan perkara-perkara luar biasa. Irhas namanya. Jadi sebelum jadi nabi udah dikasih tuh keistimewaan. Contoh kayak Nabi Muhammad ketika berjalan itu dinaungi oleh Allah. Itu dari segitu belum jadi nabi, Rasulullah udah dikasih keistimewaan. Nabi Allah Ibrahim sama, Nabi Musa juga sama. Bahkan Nabi Musa dari mulai orang itu sudah diberikan irhas oleh Allah. Ketika pada saat itu Fir'aun benar-benar membantai bayi laki-laki yang lahir dimanapun, di pelosok manapun, dibunuh oleh Fir'aun. Ibu daripada Nabi Musa ini, bayinya begitu lahir laki-laki langsung dialiri ke sungai, masih bayi. Apa kata ibunya? Itu si asli itu dia bilang, saya serahkan semuanya kepada Allah. Daripada saya melihat anak saya dibantai sama Fir'aun, udah saya serahkan sama Allah, dimasukin ke keranjangnya dialiri ke sungai. Jalan ke sungai, nggak sampai CBL kan. Apalagi Kalimalang aja itu airnya kagak banget, butak itu airnya. Buat apa aja kagak bener itu. Lewat sungai itu, ya kan, alir. Masuk ke sarananya Fir'aun, diambil, dipiara sampai besar katanya dia yang bantai Fir'aun, Nabi Musa. Dari kecil orang, Nabi Isa sama, dari orang juga. Ketika ibunya difitnah, katanya berzina dia sampai gak punya laki, punya anak. Orang Nabi Musa, orang bayi itu bisa ngomong, ibu saya orang suci, orang yang menyaksikan pada saat itu ibu saya orang suci yang tidak pernah sentuh laki-laki. Dan ini adalah saya lahir kemauan Allah. Itu namanya irhas. Ada juga karomah. Karomah itu diberikan oleh para wali, orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah, orang-orang soleh
yang benar-benar tekun mendekatkan diri pada Allah, itu diberi karomah oleh Allah. Kayak misalkan Umar bin Khattab kemarin saya ceritakannya. Umar bin Khattab itu ketika lagi khutbah Jumat, itu sahabat syariah itu lagi perang dan kepepet di sana, lagi kepepet, hampir kalah pasukan pada waktu itu. Lagi mau menaklukkan daerah Romawi di sana. Umar lagi di atas mimbar dia bicara, ya syariah al-jabal. Pemimpin pada saat itu, pemimpin perangnya namanya sahabat yang namanya Syariah, itu mendengar suaranya Umar bin Khattab. Jaraknya jauh padahal. Di Madinah sama di Sol. Syariah langsung naik ke atas bukit. Perintah Umar dengar suara itu, naik ke atas bukit Syariah. Ketika naik ke atas bukit, pasukan terpepet. Ini pasukan kafir kejar terus. Sedangkan pasukannya Syariah udah di atas. Begitu dia tinggal berbalik, orang kalau naik bukit kan terseok-seok ya, sulit ya, susah ya. Apalagi gunungnya, tahu sendiri kalau gunung di Mekah kayak apa bukitnya. Ya mana lagi ya, naik Jabal Rahmah aja kayak gitu sulit ya. Batunya kanan kiri bentang, dia dikasih mudah sama Allah naik ke atas, sudah sampai di atas. Pasukan yang dibawa kejar kafir itu sampai atas, tinggal batai doang itu. Sama Syariah, batai benar. Setelah pulang dia bercerita sama sahabat, bagaimana tentang peperangan 3 jihad. Saya sudah hampir kalah atas Syariah. Saya mendengar suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya dipanggil suruh naik ke atas bukit. Saya naik ke atas bukit. Saya dengar Umar bin Khattab. Sahabat yang bertanya pada waktu itu yang tidak ikut berperang bertanya pada Syariah, kira-kira jam berapa Umar bin Khattab teriak-teriak kamu dengar? Pertengahan hari, kenapa hari bolong? Saya dengar Umar ketika lagi khutbah dia teriak-teriak tentang Anda Syariah, ya Syariah. Tembus coba omongannya. Kalau kita kan juga sama, bisa tembus omongan kita sampai ke Amerika, sampai ke Australia, bisa kan? Pakai HP. Kalau Umar belum ada HP, tembus. Itu namanya karomah. Allah berikan kita. Orang-orang yang benar-benar dekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau kita pengen mencari karomah itu ya jangan dicari. Karomah itu pada keturunan itu. Makanya kata para ulama itu kun tolibal istiqomah wala tolibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, jangan kamu mencari karomah. Sebab kalau kita istiqomah itu adalah merupakan karomah yang paling tertinggi. Orang bisa jadi wali itu karena istiqomah. Orang yang tidak pernah batal wudhunya, setiap batal wudhu lagi dan batal wudhu, istiqomah. Karomah. Orang yang rajin puasa Senin Kamis terus, karomah. Orang yang sering rajin sedekah, punya duit kan, nggak punya duit kan, nilainya berapa kan, istiqomah terus, itu karomah. Nah seperti itu tuh dalalah. Nanti Allah kasih sama Allah keistimewaan. Sebab kita tidak tahu wali itu siapa. La ya'riful wali illal wali. Kita nggak tahu wali siapa itu wali kecuali wali itu sendiri. Makanya ketika cerita Gus Dur diajak, saya akhir silat diajak sama Gus Dur keliling di Madinah mencari kita doa, kita cari kita doa sama orang yang mendekatkan diri sama Allah dan dimakan. Dicari sama Gus Dur, pas saya terakhir bilang, ini Gus bukan, ini Gus katanya khusyuk bukan, oh ini Gus dia mau dapat enggak, ini Gus sorban enggak bukan. Cari pas kita beri pojokan itu orangnya minta doa, itu minta doa sama dia. Orangnya biasa-biasa saja. Diperkirakan orang Mesir. Saya panggil ngomong Arab di sini. Saya ini ada seorang pimpinan dari Nahdlatul Ulama Indonesia minta doa. Begitu kemudian nengok Gus Dur,
Doa apa aja saya. Didoain buat dia. Habis didoain, selesai, dia angkat sajadahnya, dia jalan kepada kesel. Sambil pakai bahasa Arab ngomong, kalau terjemahannya gini, ya Allah dosa apa sih gue ini? Kok ada gue lagi ngumpet, bapaknya ditaruh. Dosa apa saya ya Allah? Salah apa saya ya Allah? Saya lagi bersembunyi, saya kita tahu ada orang yang tahu. Gus Dur tahu. La ya'riful wali, tak wali. Bapak-bapak zaman sekarang kan kita tahu wali, sama wali kota, wali murid, tahu seperti itu. Itulah yang ariful wali illa wali. Tidak ada yang tahu wali itu kecuali wali. Karena orang-orang yang seperti itu yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perkara luar biasa. Ketiga empat ya. Yang keempat, perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang biasa-biasa saja. Enggak, ya sholat juga pas-pasan, pas bandrol, luar asar maghrib isya subuh pas bandrol, pas-pasan puasa ya kalau pas lagi orang-orang puasa Ramadan. Kalau enggak ya enggak. Sholat sunnah ya kata orang-orang sini kita sholat sunnah ikut sunnah. Dikit ya orang-orang dikit pas-pasan seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu ketika dia melakukan satu perbuatan atau melakukan apa lah yang kira-kira dia tidak mampu atau dimampukan sama Allah atau dimampukan, itu namanya i'anah. Apa namanya? I'anah. Aunullah ta'ala ajan nas, pertolongan Allah kepada manusia. Itu namanya i'anah. Kita lagi pusing, dikira maklum dana rendah. Bukan dana rendah, nggak punya duit. Pusing pikiran, lupa pikiran nggak punya duit. Tahu-tahunya ada orang datang ngebawain duit. Nih, saya kasih uang utang lu yang dulu. Yang mana ya? Yang bonga itu kadang udah disobek di gua, nggak tahu. Ini yang dulu nih, berapa tahun yang lalu nih, gua bayar utang gua. Langsung dia bilang, wih, hebat wali gua. Bukan wali, mempertolongan Allah itu. Allah yang tolong, kita lagi dana rendah itu betul susah. Tahu-tahu kita aja lupa itu. Itu pertolongan Allah. Namanya aunillah. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita terkilir, lagi terkilir kaki kita sakit nggak bisa jalan. Di kebun kagak ada orang, tahu-tahu ada orang mau dipegang bismillah. Bisa jalan kita, malaikat orang, bukan malaikat, Allah kita, pertolongan Allah, Allah yang tolong kita. Ini sebagai dalalah yang Allah simpan ketika kita melakukan aurat wirid atau zikir, Allah simpan. Ketika kita butuh Allah keluarkan. Nih kayak kita begini, lagi bikin istighosa, ya wirid, disimpan sama Allah dalalah. Entah dikasihnya kapan, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kelas kita itu paling kelas kita. Pertolongan Allah, betul. Kelas wali jauh. Ayah. Kelas kita paling kelas kita. Ya udah banyak dikir, daripada kata Allah. Di kedua, di situ ada i'anah. Ada namanya i'anah. Empat ini termasuk khair, baik, bagus. Kemudian yang kelima, ada perkara luar biasa yang Allah berikan kepada orang fasik. Yang Allah berikan orang fasik maupun orang kafir. Kalau orang fasik itu belum tentu kafir. Tapi kalau orang kafir udah pasti fasik. Perkara luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang
fasik, yang benar-benar selalu berbuat maksiat, kesalahan terus, Allah kasih apa yang dia inginkan. Allah beri apa yang dia pengen. Allah kasih terus. Dia pengen bisnis berhasil bisnisnya. Hasilnya pakai buat maksiat. Jauh sama Allah. Gak pernah dekat sama Allah. Gak kenal lagi pikir. Sholat aja udah. Tapi dia sukses. Duitnya banyak. Dikasih itu sama Allah. Orang seperti ini namanya istidraj. Istidraj. Istidraj itu apa? Diagu, diluluh. Apa ya? Diluluh kalau orang Jawa itu. Kalau orang itu apa ya? Diagu-agulin gitu loh. Diagu-agulin. Untuk apa? Istidraj itu adalah untuk penyiksaan dia yang semakin lama nanti. Nanti dikasih sama Allah agar supaya dia nanti siksanya lebih lama lagi, lebih pedih lagi, lebih panjang lagi. Di dunia apa dikasih? Minta dikasih. Duitnya banyak. Diberikan sama orang-orang yang jauh dengan agama, walaupun dia muslim, itu namanya fasik. Orang fasik. Sholat ogah, puasa ogah, bisnis jalan terus. Kita jangan iri kayak gitu. Jangan. Ya, jangan iri. Kita kan pengennya kita yang sholat, ya duitnya ada, kita dapat. Ya kan? Yang ada pertolongan Allah yang kita perintah pertolongan Allah. Tapi kalau kita nggak sholat nggak apa, segala macam kebalikan daripada istidraj. Kalau kita pengen sesuatu, tapi kitanya juga mendekatkan diri sama Allah. Ya, wah, itu dekat sama Allah kok nggak keluar ini apa keinginan kita? Dalalah. Sebagai dalalah yang Allah simpan, Allah masih belum mepet, belum terpepet. Kalau udah pepet, udah wajib pasti. Mungkin di diri kita yang waktu di rumah ini, di diri kita yang waktu di mana? Oh, waktu dulu kita istiqomah, entah kapan. Kalau dari kita, anak kita dikasih dalalahnya kita. Dalalah dari kita yang Allah simpan di diri kita, dikasih ke anak kita. Itu kesabaran kita. Tidak seperti istidraj. Apa aja kamu dikasih sama Allah jebret. Tapi untuk dia supaya semakin lama siksanya. Itu namanya luar biasa ini. Nggak sholat, iya maksiat terus, duitnya banyak. Ya kan, bisnis apa sih udah kasih. Benar. Pengen ini pengen itu pelaksanaan. Kita jangan sampai begitu. Kita apa aja terlaksana, tapi ibadah terus kita jalankan supaya benar-benar hartanya itu bermanfaat buat kita, bukan menjadi ganjaran seperti istidraj. Lu sama Allah juga asli. Ibaratnya anak kecil lagi naik pot kelapa. Ayo terus naik terus, bisa kan naik terus, iya. Nanti begitu udah dapat kelapa udah gak kuat jatuh juga, kepalanya pecah, kakinya patah, tangannya bengkok. Kayak begitu lagi dulu gitu. Kita nggak kayak begitu. Namanya Kemudian yang keenam, perkara luar biasa yang Allah berikan kepada manusia yang fasik juga kafir. Manusia yang fasik juga kafir, tapi lebih dominan kepada orang yang kafir yang seperti itu. Apapun yang dia inginkan, keinginan yang akan dia capai, itu kebalikannya. Jadi dia pengen ini malah kebalikannya. Kan perkara luar biasa juga. Contohnya itu ada dulu nabi yang mengaku nabi zaman Rasul namanya Usailamah al-Kadzdzab.